Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kali ini ana mengambil dari sebuah kitab yang berjudul Fatimatus Zahra Minal Mahdi Ilal Lahdi, yang menceritakan di kitab ini menceritakan tentang kemuliaan putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi Fatimah Zahra alaihissalam. Sebelum ana menjelaskan tentang kemuliaan putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, perlu kita ketahui bahwa kitab ini ditulis oleh Sayyid Muhammad Kazim Al-Ghazwani, seorang ulama besar. Dalam permulaan atau muqaddimah dari kitab ini dijelaskan tentang qanunul warathah, silsilah atau sebuah hukum tentang sifat yang diwarisi dari seorang ayah dan ibu kepada anak-anak. Di sini dikatakan minal umur as-sabita qadiman wa hadithan anna sifatil abawain tantakil ila tifil wa tartaqi wa turtakaz fihi munzu takawunihi fi sulbi abihi ila intiqalihi ila batni ummi. Di sebuah perkara modern atau perkara yang dahulu telah terbukti, telah dikaji tentang sifat-sifat kedua orang tua kita. Sifat-sifat kedua orang tua kita itu akan menurun kepada anak-anak dan akan mengakar, yang mana semuanya itu bermula, sifat itu pertama bermula dari sulbi ayah, dari nutfah ayah. Lalu setelah terjadi hubungan suami istri dan nutfah seorang ayah itu berpindah ke rahim ibunya, maka disitulah nanti akan mulai tumbuh berkembang menjadi satu antara nutfah dan telur atau janin ibu, terbentuk seorang anak. Dan disitulah nanti akan proses kelahiran, tumbuhnya seorang anak itu, dan nampaknya nanti akan muncul sifat-sifat anak itu secara tahap demi tahap yang diwariskan dari ayah dan ibunya. Wal hatta ar-radha' lahu ta'thirun 'ajibun fi sifat at-tifl al-mubtadi'. Bahkan di dalam buayan atau di dalam susu seorang ibu itu nanti akan sangat berpengaruh sekali, Masya Allah, sangat akan berpengaruh sekali kepada pertumbuhan dan karakter dari anak atau bayi yang disusui oleh ibunya itu. Kalau kita melihat bagaimana sejarah tentang Sayyidah Khadijatul Kubra, istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, yang mana beliau juga adalah ibu dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, yaitu Fatimah Zahra alaihissalam. Sayyidah Khadijah Kubra salamullah alaihi fakanat imra'atun bayda tawilah hasb, seorang wanita yang sangat mulia, wanita yang sangat berakhlak. Kemuliaan Sayyidah Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi telah dikenal di kalangan Arab,
terutama di kalangan perempuan-perempuan Arab pada saat itu. Berbeda dengan perempuan-perempuan Arab pada saat itu yang mana mereka sering berpesta pora, menari, bernyanyi, tapi Sayyidah Khadijah Kubra tidak demikian. Syarifah fi qaumiha, dia memiliki kemuliaan di tengah-tengah kaumnya. Aqilatun fi umuriha, orangnya berakal, jenius. Perempuan saudagar, perempuan karimah, mulia. Laha nasibun wafirun minaz zaka, yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi di antara perempuan-perempuan yang ada pada saat itu. Wa amma bi sifatiha zawjah faqad bazalat tilkal alaf mu'allafa min amwaliha li zawjiha ar-rasul yatasarraf fiha hasba ra'yih. Jadi dengan sifat kedermawanan dari Sayyidah Khadijatul Kubra salamullah, dia telah mencurahkan, mengorbankan bukan hanya dirinya saja, tapi seluruh harta yang dimilikinya diberikan kepada Rasulullah, kepada suaminya, demi untuk dakwah, demi untuk tegaknya agama pada saat itu. Wa kana li amwali Khadijah kullu ta'thir fi taqwiyatil Islam yauma dzak. Pada saat itu, harta Khadijah sangat-sangat berperan. Sayyidah Khadijah mencurahkan, memberikan seluruh hartanya kepada Rasulullah. Kaifa yasha, apa saja yang dia kehendaki gunakan. Karena itu bahwa perkembangan Islam pada saat itu atau dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu disokong atau didukung oleh hartanya, oleh harta istrinya yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra sallallahu alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nafa'ani malun qat misla ma nafa'ani malu Khadijah. Tidak ada harta yang bermanfaat sama sekali pada saat itu kecuali hartanya Sayyidah Khadijah sangat bermanfaat bagi untuk dakwah. Dakwah membutuhkan mual, membutuhkan harta. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa dakwah tidak membutuhkan harta, salah. Dalam dakwah, semua dakwah yang kita lakukan membutuhkan harta, membutuhkan mal untuk langgeng, untuk berjalan. Jadi seseorang yang berinfak demi untuk dakwah, berkembangnya dakwah Islam, terutama dakwah Ahlul Bait, pasti di sisi Allah Subhanahu wa taala diganjar dengan ganjaran yang sangat besar. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan berdakwah tidak perlu dengan harta, salah besar. Untuk sukses dan majunya sebuah dakwah itu jelas membutuhkan harta. Wa bihadza yattadih kalam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ma qama wala istiqama dinu illa bi sayfi Ali wa mali Khadijah. Rasulullah mempertegas lagi tentang pentingnya harta untuk berdakwah. Apa yang dikatakan? Maqama, tidak akan berdiri wala istiqamah din, dan juga tidak akan tegak agama kecuali dengan pedang Ali dan mal Khadijah, harta Khadijah. Sekali lagi bahwa dalam dakwah itu sangat dibutuhkan harta. Karena mereka yang tidak mampu untuk berdakwah tapi mampu dalam harta, maka bersedekahlah, bantulah dakwah-dakwah yang
Wakila dikatakan di sini dilanjuti pembahasannya ikhwan dan akhwat. Wakila aradat tilkal haqa'iq labudda min tamhid muqaddimah mujizah fanaku. Jadi proses perkembangan seseorang, tumbuhnya seseorang yang ada di rahim ibunya itu bergantung dengan nutfah seorang ayah. Bergantung dengan nutfah seorang ayah dan bergantung dengan proses tumbuhnya janin di seorang. Muqaddimah untuk menjadi nutfah itu diperlukan muqaddimah yang penuh dengan rohani. Karena itu dikatakan di kitab ini inna nutfah allati tan'aqidu fir rahim wa yatakawwan minhal janin innaha tatakawwanu nutfah minad dam. Bahwa nutfah yang diproses sebenarnya itu yang ada atau bersemayam di janin seorang ibu itu semuanya nanti akan berubah menjadi darah. Tahap demi tahap berubah menjadi darah, tahap demi tahap berubah menjadi segumpal daging, tahap demi tahap terus akan menjadi najis. Terbentuklah sebuah orang manusia lalu ditiupkan ruh oleh Tuhan. Wadam yatalahas minat ta'am. Kalau kita perlu tahu bahwa darah, asalnya darah itu diproses dari makanan. Ba'da inha amaliyatil hadm wan nadah wan najat wan nadat wa tawah bil muhtabarat allati yahtawiha al. Terbentuknya berprosesnya darah itu semua apa? Terbentuk dari makanan yang kita makan. Karena itu pertumbuhan janin seorang bayi di janin ibunya itu dan akan menurunkan karakter dari kedua orang tuanya itu tergantung dari proses ayahnya ketika memakan makanan yang berubah menjadi nutfah dan proses makanan-makanan yang dimakan oleh ibu dan mensuplai makanan ke janin ke bayi yang ada di rahim. Nanti dari situlah karakter kedua orang tuanya itu akan diwarisi. Kalau makanan yang dimakan adalah haram, karakternya akan menjadi tidak baik kepada anak. Baik yang dimakan oleh ibunya ataupun yang dimakan oleh ayahnya ketika berproses akan menjadi nutfah. Walid ta'am ta'athirun khas fi ruhil insan nafsu. Jadi makanan itu sangat berpengaruh pada proses ruh manusia. Ruh kita membutuhkan kepada suplemen rohani. Sedangkan rohani itu membutuhkan pada suplemen makanan jisim tubuh kita ini supaya menjadi baik, supaya menjadi kuat, supaya bisa istiqomah. Itu bergantung dengan suplemen makanan-makanan yang kita makan dan ruh. Wafahunaka atima mufarrah lil qalb. Di sana ada makanan yang memang dikhususkan yang berhubungan dengan hati. Wa muhadditsatun lil asab. Ada juga makanan yang dikhususkan untuk peredaran darah. Masing-masing memiliki bagian-bagian. Tukhaffaf an tawatturiha wa hunaka atimatun maqulha aqsun dzalik. Dan di sana juga ada makanan-makanan yang yaitu makanan-makanan yang mengakibatkan sifat menjadi tidak baik, karakter yang anak yang akan dilahirkan pun kelak kalau sudah besar menjadi tidak baik. Jadi semua suplemen atau makanan-makanan yang kita makan berpengaruh, sangat berpengaruh pada pertumbuhan janin atau seorang anak ke depan. Di sini ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang bagaimana proses
Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sebelum mempunyai anak atau sebelum Sayyidah Fatimah putri Rasulullah, habata Jibril ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Fanadahu ya Muhammad al-aliyul a'la yutbi'uka alaihi salam. Malaikat Jibril turun datang menjumpai Rasulullah dan mengatakan, ya Muhammad, bahwa Tuhanmu memberikan salam, mengucapkan salam padamu. Wa huwa ya'muruka an ta'tazila Khadijah arba'ina sabah. Jadi dia memerintahkanmu untuk engkau menyepi atau bermunajat, mengurung diri, menyendiri seorang diri selama 40 hari dengan tidak berjumpa oleh istrinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu. Fasaqqa dzalik 'ala an-nabi wa kana laha muhibban biha wa miqan muhibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih karena harus berpisah selama 40 hari kepada istrinya yang dicintai, yang sangat dicintai, yang sangat disayangi, yang sangat dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 40 hari. Faqama an-nabi 40 yawman yasumun nahar wa yaqumul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi selama 40 hari, pada siangnya Rasulullah berpuasa dan pada malamnya, malam hari Rasulullah bermunajat, menghidupkan malam-malamnya dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu. Hatta idza kana fi akhir ayyami tilka ba'atha ila Khadijah bi Ammar bin Yasir. Pada suatu ketika pada di pertengahan hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ammar bin Yasir dan menyampaikan salam pesannya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, wahai Ammar, katakan kepada istriku yaitu Khadijah Kubra, ya Khadijah, la tazunni anna inqita'i anka hijrah. Jangan kau sangka bahwa perpisahan sementara ini adalah sebuah perpisahan. Tidak. Walakin Rabbi ammarani bidzalika liyunafidha amrah. Tapi Tuhanku memerintahkanku dengan perintah seperti ini karena ada perkara yang harus aku lakukan, dan perkara ini adalah sangat besar sekali untuk keberlangsungan umat kelak. Wala tazunni ya Khadijah illa khaira. Jangan kau sangka wahai Khadijah, sangkalah semua ini adalah semuanya adalah kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala untukmu. Fa inna Allah azza wa jalla yubahi bi kirama malaikatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memuliakanmu wahai Khadijah setiap hari. Itu adalah pesan Rasulullah sang suami kepada istrinya yaitu Khadijah Kubra sallallahu alaihi wasallam. Faj'alat Khadijah tahzan kulla yawm miraran li faqri Rasulillah. Falamma kana fi kamali arba'ina habata Jibril faqala. Rasulullah, Sayyidah Khadijah sangat sedih setiap hari menghadapi perpisahan yang sementara itu karena kepergian suaminya Rasulullah. Ketika sempurna 40 hari atau sampai hari ke-40, malaikat Jibril turun. Ya Muhammad al-aliyul a'la yuquluka salam. Wahai Muhammad, Tuhanmu memberikan salam. Wa huwa ya'muruka an tatahabba li tahiyyati wa tadhkar. Bahwa engkau disuruh perintahkan untuk bersiap-siap karena akan ada sesuatu yang turun, akan ada sesuatu yang datang dari langit. Faqala an-nabiy Jibril wa ma tukhfa rabbal alamin wa ma. Apa pesannya, apa salamnya, apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku? Qala Jibril la ilma li, aku tidak tahu. Wa bainama an-nabi sallallahu alaihi wa alihi kadzalik idza habata Mikail wa ma'ahu tabaq muqatta bin dil sundusin wa istimraq. Tiba-tiba malaikat Mikail turun dengan membawa nampan yang tertutup. Nampan. Malaikat Jibril turun dari langit dengan membawa nampan yang
ditutup oleh mindil terus wa istibrak dengan indahnya. Wa wada'ahu baina yadin nabi, lalu diletakkan di hadapan Rasulullah hidangannya. Wa aqbala Jibril, dan Jibril pun memberikannya. Wa qala ya Muhammad ya'muruka rabbuk an taj'ala al-laila iftaruka ala hadha, bahwa malam ini, hari ini makanan Muhammad diberikan oleh Tuhanmu untuk engkau berbuka, untuk engkau makan, hanya engkau yang. Qala Ali bin Abi Thalib, pada waktu itu Ali bin Abi Thalib ada, dan Ali bin Abi Thalib itu meriwayatkan tentang kejadian ini karena Ali bin Abi Thalib ada di sisi Rasul. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi idza arada an yukaffir amrani an aftah al-bab liman yarud minal akbar, ketika pada umumnya biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ketika akan makan atau ketika akan sarapan selalu memerintahkanku untuk membuka pintu, siapa tahu ada orang yang datang dan ingin meminta makanannya. Falamma kana fi tilkal laila aqadani Nabi ala babil manzil, tapi pada malam ini, pada hari ini tidak. Rasulullah menyuruhku untuk aku duduk di depan pintu ini, menjaga ini supaya tidak ada orang datang atau tidak ada orang. Wa qala ya ibn Abi Thalib innahu ta'amun muharramun illa alayya, bahwa makanan ini diharamkan untuk siapa saja kecuali, karena ini adalah makanan khusus, makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit untuk sesuatu yang sangat besar, untuk sesuatu yang sangat mulia, untuk makhluk yang kelak akan dilahirkan dan menjadi ibu para imam. Qala Ali alaihi salam fajalastu 'ala al-bab wa khala an-nabi, lalu Ali pun duduk di depan pintu dan Nabi pun memakan makanan itu. Wa kashafat tabaq fa iza azaba min rutab wa unuq min al-ilab, lalu hidangan itu dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi minhu syab'an wa syaraba min al-ma'i. Rasulullah makan hingga kenyang dan minum. Wa madda yadahu lil ghusl, lalu mencuci tangannya. Fa afadhahu al-ma' alaihi Jibril, malaikat Jibril pun mencucikan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dengan air. Wa ghasala yadahu Mikail, dan Mikail mengelap tangan Rasulullah dengan sapu tangan. Wa tamaddalahu Israfil, dan Rasulullah pun merapikan. Wa irtafa'a fadil baq ta'ama al-ina ila sama, lalu sisa makanan yang dimakan oleh Rasulullah yang datangnya dari langit dibawa lagi oleh malaikat, karena makanan itu hanya diperuntukkan khusus oleh untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama an-nabi liyusalli fa aqbala alaihi Jibril, lalu ketika Rasulullah ingin sholat, ingin bermunajat kepada Allah, malaikat Jibril berkata, pergilah engkau, pulanglah engkau, pesan dari Tuhanmu bahwa pulanglah engkau dan temuilah. Lalu di sini dikatakan fana, dan Nabi pun ketika pulang fana dan Nabi, lalu fana dan Nabi sallallahu alaihi bi'udzubah kalama wa khala wa man. Ketika sampai ke rumahnya, iftahi ya Khadijah fa inni Muhammad, wahai Khadijah bukalah pintu bahwa aku adalah Muhammad. Qalat Khadijah fa kuntu mustabshira bin Nabi, Sayyidah Khadijah sangat senang sekali, bergembira sekali, wajahnya sangat berseri-seri. Wa fatahatul bab, Sayyidah Khadijah wa dakhala an-nabi al-manzil, lalu Nabi pun masuk ke dalam rumah. Wa kana an-nabi idza dakhala al-manzil da'a bil ina fatadhkuru lis-salat. Nabi pada umumnya ketika biasanya Khadijah melihat, biasanya Nabi ketika masuk ke rumah Nabi langsung mengambil bejana, berwudu untuk sholat, bersuci untuk sholat. Li tsumma yaqumu fa yusalli rak'atan, biasanya. Tapi pada waktu ini falamma tilkal laila lam yad'u bi ina wa lam yata'ahab
Nabi tidak melakukan itu, tapi Nabi melakukan balkana baini wa bainahum yakun bainal mar'a wa ba'd. Nabi langsung melakukan seperti sebagaimana hubungan suami istri. Ini adalah proses bagaimana nutfah Rasulullah yang akan kelak menjadi seorang manusia, seorang putri yang sangat mulia di sisi Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu putri Rasulullah sallallahu. Proses bagaimana nutfah, proses yang dihasilkan dari makanan dan akan ditempatkan di rahim di seorang wanita yang mulia, yaitu Sayyidah Khadijah, yang juga di situ harus disucikan rahimnya oleh Allah Subhanahu. Itu adalah proses. Kalau kita ingin memiliki keturunan, kalau kita ingin memiliki seorang anak yang memiliki karakter yang baik, akhlak yang baik, maka proses sebelum terjadinya hubungan suami istri harus dijaga. Makanan yang kita makan harus dijaga. Demikian pula makanan yang dimakan oleh istri kita juga harus dijaga, karena berpengaruh kepada janin atau karakter kelak kepada anak kedua anak yang akan dilahirkan. Ini saja yang bisa saya sampaikan, bagaimana proses akan dilahirkannya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat disayangkan kalau masih banyak orang yang tidak mengenal kemuliaan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan salahkan orang-orang awam. Jangan salahkan orang, tapi salahkan para ustaz, para habaib, para kiai, para ulama yang mereka tahu tentang kemuliaan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka bisu, tapi mereka tidak mau membicarakan. Salahkan mereka orang-orang alim yang tidak mau berbicara tentang kemuliaan putri Rasulullah. Jangan salahkan orang-orang awam yang jahat. Ini saja yang bisa